Aduh, si Poppy kemana sih? Udah jam segini belum nongol juga nih batang hidungnya. Wah, ya sih. Nah, ini ganteng banget nih mobil. Halo, halo. Hai. Ya, hai. Ada yang bisa dibantu? Garasi Bloko. Jadi gini. Yuk jagain, jagain, yuk jagain, jagain, yuk jagain, jagain, yuk jagain, jagain, yuk jagain, jagain. Aduh, si Poppy kemana sih? Udah jam segini belum nongol juga nih batang hidungnya. Oh, iya. Oke, mantap. Buset, lu kayak Jalangkung, datang nggak disuruh, pulang nggak diantar. Kan ini kantor gue. Oh iya bener. Lu dari mana kok telat? Dari rumah lah, gimana ini pagi-pagi begini? Pagi lo bilang lihat jam berapa? Maaf ya. Pak nih lihat nih Pak, dia tolong Pak. Klarifikasi. Kenapa Biar bisa orang-orang telat? di internet. Jadi tuh gue udah bangun pagi, tapi ya gimana ya, namanya kendaraan umum kan beda ya sama kendaraan pribadi kayak lo nih. Beda sama gue. Tolong mengerti aku ya. Nih, karena gue sangat mengerti lo. Ya kan? Kita kan dibilang usia muda enggak, tua juga enggak. Iya. Gue Jadi masih muda sih. gue pikir nih, kalau kita tuh udah butuh kendaraan pribadi. Oh, At least biar lo nggak telat ke kantor nyalahin kendaraan umum, padahal tuh kendaraan umum nggak salah gitu kan. Kok lo jadi nyalain gue sih yo? Jelas salah lo. Karena kenapa nggak bangun pagi gitu? Udah pagi yo. Ya udah. Tapi masalahnya kalau misalnya mobilnya baru apa bekas nih, mungkin agak tricky kalau misalnya mobil bekas ya sih. Iya sih, karena kan harus banyak trik-trik yang lo harus pelajarin nih dari Iya, gue. benar-benar. Gue Lo nggak tahu ngerti nggak? nih. Nggak Lo tahu. paham? Gue penting mobil bisa jalan mundur aja udah. Lu udah mundur kelar. dong, mau mundur. Enggak maksudnya maju, mundur udah itu gue rasa aman. Oh, belok gak usah. Belok ya perlu juga. Gimana? Lu gimana sih? Gue jadi kelihatan blow on ya di sini. Emang belum. Terus, nah gue tuh sempet lihat-lihat Instagramnya nih di Garasi Bloko namanya. Oh, apa tuh? Dia tuh showroom mobil bekas tapi kualitasnya ajib. Gitu. Iya. Oke. Langsung aja ngasih Kita berapa? bisa tanya-tanya nggak sih? Bisa, nanti kita ketemu aja sama siapa ya? Ko Renal kalau nggak salah namanya. Oh, oke. Berarti kita syuting nih jadinya nih. Syuting lah. Oke, ajak Haris, Sastra, Sofino kali ya. Udah, gue panggil dulu ya. Haris, Sastra. Udah pembukaan nggak ikut, closing juga nggak ikut. Hai Sobat Jagers, kita berdua udah nyampe di Garasi Bloko. Garasi Bloko ini ada di daerah BSD nih, sama Jagers. Tapi kalau dilihat-lihat, ini emang banyak sih mobilnya. Cuman udah ada logo terjual nih, Pop. Gimana dong, udah ada yang punya ya kan? Tapi ada yang satu. Di sini ganteng. Berhubung emang gue suka warna merah ya kan. Dari kemarin kayaknya ada mulu ya warna merah. Iya dong, rezeki banget gak sih? Wah. Ini ganteng banget nih mobil. Halo, halo. Hai, Ya, hai. Ada yang bisa dibantu? Yola. Renard. Bobby. Renard. Iya. Ada yang bisa dibantu? Oh, ada banyak. Ini pasnya. Mau lihat mobil ya? Iya. Ini kebetulan mobil yang di sini tuh mobil yang udah terjual, yang udah di DP sama customer. Kalau ini kebetulan mobil yang aku pakai sendiri. Oh, Ya, jadi ini mungkin mobilnya kalau udah ada yang mau punya? lihat, Udah. Udah ada yang punya. Jadi ini yang punya ownernya sendiri gitu. Ya, kalau mau lihat mungkin kita bisa ntar masuk ke dalam. Ya, Buat udah ada lihat-lihat yang mobil punya lainnya. mobilnya ya. Tapi untuk ownernya udah ada yang punya belum? Waduh. Yola, kita belum dapat jawaban. Mungkin jawabannya di akhir. Yuk, mau lihat ke dalamnya. Oke. Yuk Sobat Jagers, ikutin terus ya. Jadi ini contoh-contoh mobil-mobilnya nih. Kira-kira yang lagi dicari mobil apa ya? Aku lebih suka sih mobil keluarga gitu, SUV lah. Kalau keluarga SUV nih, kebetulan aku ada warna ini, X1 biru, ada juga X1 putih. Mungkin kalau perempuan lebih suka ke arah warna putih kali ya. Oh, ini kayaknya terlalu cowok ya kali ya. Iya. Kalau Ini yang galak putih nih, galak. Ini Jeep, ini masuk ke Nanti Jeep. ini jadinya mobil penculik. Iya, zaman-zaman kita masih kecil Iya mobil. bener. Nah, Ini kalau kali ya? ini X1 2017. Oh, masih baru berarti ya? Iya. Ini Apa kayaknya aja nih? pas sih, Pop. Kayak bagus ya, udah cocok lagi sama bajunya. Terus apa aja nih jadinya tips dan triknya? Biasanya sih gini, customer kalau misalnya beli mobil bekas, mereka biasa lihat dulu dari eksteriornya. Mobilnya itu masih segar apa enggak. Terus kondisi mobilnya kayak gimana. Biasa kan yang namanya mobil bekas kan pasti kan tergantung dari previous owner-nya ya. Apakah mereka ngerawat mobil apa enggak. Biasa dari eksteriornya udah kelihatan sih.
Kalau Apa misalnya aja tuh, mobilnya masih nggak ada baret-baret, masih mengkilat, ya berarti orangnya pasti ngerawat gitu kan. Mulus. Kalau ini sih dilihat mulus ya. Mulus nih. Boleh dicek semuanya. Nah, terus biasa nextnya selanjutnya kita juga harus lihat mobil itu jangan sampai bekas tabrakan sama banjir. Dilihatnya dari mana kok? Gimana tuh caranya? Ya, dan juga elektrikal harus dijamin bagus gitu. Nah, kalau bekas tabrakan kita bisa aku bantu share ya. Oke. Sobat Jaggers, kita mau diunjukin nih kalau ciri-ciri mobil yang pernah tabrakan. Nah ini yang perlu kalian perhatiin kalau Karena mau kita beli. awam banget nih. Iya bener. Bisa jadi Kalau- orangnya bilang nggak tabrakan, ternyata Tabrakan. Iya. Jangan sampai kena tipu ya kan. Wih udah kebuka aja nih. Ya. Apa nih? Jadi kalau misalnya supaya lihat mobil nggak bekas tabrakan itu pertama lihat sealer ini dulu. Sealernya harus dijamin original. Kalau Oke. original ini artinya masih kayak gini nih, masih buatan pabrik. Bukan udah kalau misalnya udah bekas tabrakan tuh biasanya sealernya udah nggak ada atau sealernya buatan. Nah, kalau ini kan sealernya semua masih original. Ini artinya masih ori. Terus juga dilihat kayak gini-gini nih, tulang-tulang samping, samping-samping ya. Ini harus masih sesuai dari pabrikan, itu bulatannya masih harus sama, harus presisi kiri sama kanan. Oke. Gitu. Terus kayak besi-besi semua harus, kalau misalnya ada bekas tabrakan tuh biasa pasti ada yang bengkok gitu. Dan itu biasa nggak bisa di-repair kecuali dilas. Jadi kalau dilas pun kelihatan pasti bekas laksannya. oh gitu. Ya, Tapi terus kalau kalau- tabrakannya cuman sedikit gitu kok. Kalau tabrakan sedikit tuh biasanya sih nggak kena ke tulang, itu bukan termasuk tabrakan biasanya. gitu. Iya, biasanya itu misalnya kayak diserempet motor gitu ya. Itu sih kalau di Jakarta sih rasanya sih udah banyak udah gitu biasa, ya. biasa Iya. ya. Ya, Jadi oke, kalau oke. di kita sih biasanya yang kita jagain tuh jangan sampai bekas tabrakan yang parah sih. Oke. Gitu. Harus tetap dijagain. Iya. Jaggers. Iya Terus benar banget. kalau banjir juga harus kita cek, jangan sampai mobil yang kita beli bekas banjir. Itu gimana Nah, cara itu bisa ceknya? lihatnya dari bawah-bawah sini, jangan sampai ada bekas karat-karat. Karena kalau mobil bekas banjir itu biasa bawah-bawahnya bekas karatan. Itu bisa lebih detailnya sih, kita bisa ngolong sih sebenarnya. Cuma kalau di showroom kita kebetulan karena kita udah joinin sama third party ya, kita pakai jasa layanan autospektor. Jadi mereka yang melakukan pengecekan mobil-mobil bekas, dan dari pengecekan mereka itu mereka ngasih sertifikat kalau mobil itu bebas tabrakan sama bebas banjir. Oh, Jadi kalau mereka dalam pengecekan mereka itu mobil bekas tabrakan atau banjir, mereka itu udah nggak bisa keluarin lulus inspeksi namanya. Gitu. Dan dari situ pun kalau misalnya mobilnya kok dicek semuanya aman, mereka bisa kasih garansi mesin sama transmisi sampai 1 tahun. Wow. Iya. Tahun loh. Jadi itu sih keunggulannya. Berarti semua mobil yang ada di garasi Blok O ini udah lulus uji Lulus ya? berarti? inspeksi semua. Kita nggak pernah ngambil mobil yang nggak bekas lulus Checklist inspeksi. sama Jaggers. Mantap, Iya. mantap. Gitu. Oke, terus apa lagi nih yang harus diperhatiin selain? Kalau eksterior, pertama sih eksterior tadi, terus habis itu kondisi mesin, terus jangan sampai bekas tabrakan, bekas banjir, terus nextnya sih mungkin lebih ke arah interior, dan juga biasa customer harus test drive sih, jadi supaya tahu kondisi mobil itu kayak gimana. Karena kalau kayak cuma mungkin luarnya bagus, tapi kalau misal dibawa jalan ternyata ada yang kenapa-napa gitu kan, kita nggak bisa tahu kan, jadi kita harus benar-benar lakuin test drive dulu untuk Berarti meyakinkan. bener ya kok, don't judge car by its cover. Itu Bener agak banget. maksa tapi oke lah. Yaudah yuk kita. Oke ya. Nah Sobat Jaggers, tadi kan kita udah dikasih tahu nih gimana sih tips and tricks untuk membeli mobil bekas. Sekarang kita lanjut untuk ngobrol-ngobrol bareng Ko Reynald yuk tentang gimana sih caranya sukses di usia muda. Nah, kok kita mau nanya-nanya nih sebenarnya. Boleh. Kenapa sih namanya garasi Blok O? Garasi Blok O, jadi gini, awal mulanya soalnya kita, aku pribadi jual beli mobil itu di garasi rumah. Oh. Nah kebetulan rumahku tuh alamatnya Blok O. Jadi menarik ya Sobat Jaggers, namanya dari blok rumahnya sendiri, Blok O. twist ya, Bang, ya. Plot twist loh. Gue kira tuh ada apa gitu kan. Kirain karena ini ada di Blok O, jadi namanya Blok O. Tapi alamatnya Blok A sih. Iya. Nah, itu jadi confusing juga kan. Terus Awal mula terbentuknya garasi Blok O ini emang karena hobi atau tujuan Ko Reynald tuh emang mau ada showroom mobil aja gitu? Awal mulanya karena hobi mobil. Terus habis itu juga karena dari awal abis aku kuliah itu emang aku udah mikir pingin bisnis sendiri kan. Wow. Cuma kan bener kan kata orang kan kita coba bisnis dari passion kita dulu gitu kan. Nah since aku passionnya di mobil ya aku coba untuk bisnis jual beli mobil. Cuma dulu kan awal belum ada modal juga. Jadi ya starting juga dari benar-benar dari awal sih gitu. Berarti emang udah ada pikiran untuk bisnis sendiri itu pas zaman kuliah ya kok ya? Dari zaman kuliah. Zaman kuliah pun juga aku udah
udah kerja sendiri sebenarnya. Wow. Udah kerja sambil kuliah. Jadi kalau orang nanya sebenarnya aku mulai kerja tuh dari umur 17 tahun. 16 sampai 17 tuh sebenarnya udah dapat duit lah, udah bisa dapat duit gitu. Oke. Iya. Kan dari tadi ngomongnya dulu nih. Emang dari tahun berapa sih terbentuknya Blok O ini? Dari yang tadi garasi cuman di mobil gitu, di rumah? Aku main mobil tuh dari tahun 2015, jadi sekarang udah 6 tahun. Wow, lumayan Iya. kan 6 tahun? Udah 6 tahun jalan. Kalau garasi Blok O ini sendiri kan tadi udah 6 tahun nih kok ya. Awal mulanya tuh ini tuh tangan Korenal sendiri yang membangun benar-benar sendiri atau ada bantuan dari orang lain sih kok? Nggak ada, Keluarga aku benar-benar sendirian. sendirian Ya, dari awal. karena awal mula tuh sebenarnya orang tua juga nggak support untuk bisnis sendiri. Karena kebetulan kan dua orang tua kan profesional ya, nggak ada yang do bisnis sendiri, maka mereka juga tadi awalnya nggak support. Cuma karena dari aku sendiri juga ngeliat kayaknya untuk zaman sekarang ke depannya harus bisnis sendiri sih kalau emang mau jadi ya gitu. Makanya akhirnya aku mikir untuk banting setir dari yang tadinya aku kerja di bank sambil nyambi jualan mobil tuh aku resign dan aku gedein showroom ini gitu sih. Wah, Sobat Jiggers menginspirasi banget ya. Jadi nggak ada alasan tuh yang namanya males-malesan. Mumpung masih muda ya nggak sih? Iya. Kita kan masih muda nih, jadi digaskeun aja lah gitu kan. Berarti awalnya emang karena rasa Korenal ini capek, malas untuk bangun pagi gitu ya kayak? Iya, enggak sih sebenarnya aku nggak tahu, aku dari dulu semangatnya udah tinggi banget sih. Mungkin orang lain kalau kayak teman-teman aku ngeliat juga benar-benar semangatku buat kerja tuh gede banget. Ambisius Jadi banget ya ya, aku Pak? ambisius banget dan aku ngeliatnya gini, mumpung masih muda kita capek sekarang dulu. Nanti kalau udah tua kita kerja santai. Jadi kita kerjain kita hire orang untuk kerja buat kita gitu kan. Sekarang sih kita masih muda, kita coba maksimalin yang kita bisa dulu sekarang gitu. Makanya dari dulu aku selalu kejar target. Kenapa aku banting setir dan langsung cukup cepet ya naiknya. Dari aku punya 1 showroom, sekarang udah punya 5 showroom di sini. Wow. Itu dalam tempo waktu 2 tahun sebenarnya dari 1 showroom ke 5 showroomnya. Nah, karena aku kejar target itu juga sih dan kayak aku bilang sih, ya tiap orang emang harus punya mimpi sih ya. Nah, terus nanti tinggal kita kejar mimpinya aja kayak gimana gitu. Pasti ada jalannya lah, nggak mungkin nggak. Selama kita ngelakuinnya serius gitu ya. Enggak, balik lagi ke garasi Blok O. Kenapa sih spesialis banget di bidang mobil bekas yang premiumnya Eropa nih? Kenapa mainnya di pasar Eropa gitu? Oke, jadi awal mula aku mikirnya gini, karena aku ambisi aku kan aku suka mobil. Iya. Terus emang aku dari dulu tuh udah mimpi gimana ya, pas aku kuliah tuh ngeliat orang, wah mobilnya keren-keren semua gitu kan. oke. Kapan nih bisa punya mobil keren kayak gini? Nah makanya waktu itu aku mulai bisnis, kayak harus mulai main mobil Eropa. Kenapa? Karena pertama, kalau emang bisnisnya nggak jalan, paling nggak aku menang dapet relasi sama orang yang ngejual dan yang ngebeli. Karena kalau untuk orang yang main mobil Eropa kan pasti kan yang beli sama yang berjual kan pasti kan ada kita bisa jalin relasi lah, karena kan pasti yang mohon maaf yang berduit juga gitu kan. Jadi di situ sih awal mulanya. Jadi aku nggak mikir mobil ini bakal gede atau gimana, tapi yang aku pikirin pertama relasi dulu. Yang penting kita jalin relasi dulu. Kalau relasi udah bener, udah banyak dari orang-orang yang kalangan kayak gitu, pasti kita lebih cepet naiknya gitu. Aku sengaja untuk mobil yang aku ambil semua itu ya rata-rata mobil yang aku suka sih, Suka ya. yang aku favoritin. Tapi kalau untuk dipakai daily nih kok gimana? Kalau Tadi daily, dibilang yang Mustang yang tadi Oh, yang gue bilang Mustang. ganteng banget kalau nih. daily ya, Aduh. kalau daily aku soalnya kalau Mustang ini ada ceritanya. Dulu tahun 2014-15 aku pernah pas zaman masih ngantor tuh di bank ya, di jalan tuh aku ngeliat ini mobil. Aku sempet fotoin, aku kasih lihat, aku kasih ke grup. Aku bilang keren banget nih mobil gitu di jalan kan. Aku bilang nih someday aku harus punya nih mobil, aku bilang gitu. That's why makanya pas aku udah punya dana lebih, makanya aku Langsung tujuan Iya. Mustang ini ya? karena ya ini kan salah satu dream aku juga gitu kan. Makanya kayak aku bilang, kita mimpi mah gratis, jadi jangan ini kita harus bikin mimpi baru lagi gitu. Emang niat itu kudu kuat ya, karena kan fondasi gitu kan. Iya, Kalau bener. udah ada rasa malas mulai menyerang ya kan. Biasa Iya, nih, problematika anak muda zaman sekarang. Bener banget. Udah ada niat nih, udah dijalani tapi males gitu. Tapi kayaknya ada tips singkat deh untuk kita nih yang mau beli mobil mewah gitu kan di umur sekarang. Udah cari aja suami yang kaya, Pok. Mohon maaf nih, kan ada yang bilang don't marry rich tapi be rich lah, Ya, jadilah bener. kaya. Nah, jadi gimana nih kok kesimpulan dari Jaga Inspirasi episode kali ini? Ya, jadi kalau menurut aku sih gini sih,
kayak aku bilang tadi ya, mimpi itu gratis. Jadi kita bikin aja mimpi yang banyak. Terus kita juga harus mikir sukses itu jangan nunggu tua. Kalau bisa sukses muda aja. Kita kejar mimpi dari sekarang mumpung kita masih bisa semangat. Dan maksudnya gini, kita harus ilangin waktu-waktu main, waktu-waktu yang nggak penting untuk fokusin ke kejar mimpi kita. Supaya kalau bisa kaya lebih cepat, kenapa harus kaya lebih di tua gitu kan? Wih, gila, itu keren banget sih. Kalau bisa kaya lebih cepat, kenapa tunggu tua? Mantap. Iya. Oke, jadi sekian aja dulu Jaga Inspirasi episode kali ini. Semoga menginspirasi ya Sobat Jaggers. Jangan lupa like, Komen, dan share ke teman-teman kalian video ini. Jadi menginspirasi kalian semua deh. Sampai jumpa.